Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Kita akan belajar seperti biasa, mempelajari materi-materi yang akan disampaikan di semester 1 ini ya. Terus kalian kemarin sudah disuruh untuk mempelajari materi sebelum kalian ke sekolah. Oke? Dan pernah? Belum? Ya, belum udah pernah, sudah di-share. Oke. Sebelum kita mulai materi sambil memasangkan untuk nanti slide ya, memasang slide. Kalian berdoa dulu ya. Udah berdoa belum? Belum. Nah, kalau belum silakan berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini dapat keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Oke? Silakan dipimpin oleh kainnya. Duduk siapkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Di absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Gelar pamitan. Oke. Terus siapa lagi? Bangga. Oke. Tadarusan dulu ya. Coba dibuka dulu Qurannya, surat apa? Surat Al-Baqarah ayat. Coba ayat 30. Coba dibuka ayat 30. Ya? Coba bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Suaranya pelan. Fiha wa yasbiqud dima. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak akan menampilkan ini slide pembelajaran hari ini, yaitu bab hakikat mencintai Allah ya. Sebentar ya. Nah, ini hakikat, judulnya hakikat mencintai Allah, Khauf, Raja dan Tawakal ya. Oke, sebelumnya kalian bisa lihat di materi yang kemarin sudah di-share gitu ya. Sudah di-share materi, tapi ini ada gambar di sana ya. Ada gambar 7.1 dilihat, gambar 7.2 sampai gambar 7.4 ya. Kalian lihat di sana, lalu nanti kalian keluarkan pendapat kalian semua ya. Dari gambar itu di sana ada gambar yang sedang main bola ya. Sebelum main bola, bolanya di depan, lalu mereka berdoa. Nah itu tandanya apa sih itu? Ya. Apa hubungannya hakikat mencintai Allah itu? Apa hubungannya dengan gambar itu antara Khauf, Raja dan Tawakal yang ada di materi nanti ya, kita akan bahas. Terus ada lagi ketika ada gambar gol, ada kan? Gol, orang yang ngagolkan ketika bermain bola, terus dia sujud syukur. Nah, kalian kaitkan kenapa orang yang sudah menggolkan itu dia sujud syukur? Kaitkan antara gambar tersebut dengan materi ini, hakikat mencintai Allah dan juga Khauf, Raja dan Tawakal. Oke? Siap ya? Sambil melihat, sambil menyimak penjelasan dari Bapak sekarang tentang hakikat mencintai Allah, Khauf, Raja dan Tawakal. Ya, sambil itu kalian nanti akan ditanya tentang gambar-gambar yang ada di sana. Oke, ini judulnya hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, Khauf, Raja dan Tawakal. Nah, berikutnya ini adalah sebuah pengantar ya. Sebuah pengantar tentang pemahaman cerita materi yang akan kita bahas tadi. Ya sekarang ya.
Nah, sini berikutnya. Nah, ini hakikat. Kita akan masuk kepada pembahasan pertama. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Yang pertama, cinta kepada Allah. Ya, intinya dari iman. Pernah kalian belajar bukan semester, bab 2 dulu, iman kepada Allah itu ada tiga cabang. Pernah? Apa saja? Yang pertama, iman menurut hati, ya. Terus kedua, iman menurut lisan, ya. Ketiga, iman menurut perilaku. Nah, itu kan kaitan dengan materi ini, ya. Itu kan bab 2 dulu pernah belajar. Kalian lupa pasti ya. Kalian lupa, ya. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mengimani terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini dari iman, ya, yang tadi sudah dibicarakan bahwa cabang iman itu ada 3. Yang pertama menurut lisan, hati, dan juga perilaku. Menurut lisan apa? Dulu pernah belajar kan? Nah, ini cinta disambungkan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikat mencintai Allah itu yang pertama cinta kepada Allah. Sebab cinta kepada Allah itu cinta yang hakiki, yang tidak akan bisa pudar, beda dengan cinta kepada sesama. Cinta kepada sesama itu penuh dengan kehancuran, bisa mengecewakan diri kita. Ini kita membahas tentang kita, ya. Yang berikutnya, nah di sini ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat apa? Surat Al-Baqarah itu ayat berapa? Ayat 165. Surat berapa Al-Baqarah? Surat udah ada tulisannya, ya. Nah, ini surat firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ya, tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa baca? Ada yang membaca? Atau bareng-bareng, ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubban lillah. Walladzina amanu wasaddahu billah. Artinya apa? Ada yang tahu? Dari antara manusia ada orang yang Tuhan. Wa minan nasi, Dan di antara manusia. Nah, ini artinya, ya. Nah, apa artinya? Dan di antara manusia antara manusia ada orang-orang yang mengambil tandingan selain dari Allah. Maksudnya keyakinan dalam hati kita ini yakin pada Allah. Terus yang keduanya itu yakin pada selain dari Allah, ya. Itu tandingan. Itu hukumnya apa? Dosa besar, haram, musyrik hukumnya ketika mencari tandingan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah, ya. Contohnya gini, kalian punya batu cincin, bahwa kalian itu yakin bahwa cincin itu suka mengeluarkan karomah misalkan. Terus yakin dalam hati meyakini bahwa cincin itu suka mengeluarkan karomah. Nah, itu dosa besar, tidak boleh, ya. Jangan sampai kalian keyakinan dijualkan seperti itu. Sebab yang harus kita yakini adalah yang memberi karomah itu adalah Allah, yang memberikan kebaikan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah. Nah, berarti yang cinta kepada Allah itu bukan orang yang menduakan Allah, tapi orang yang beriman, ya, yang beriman kepada Allah. Berikutnya, nih ada sini pendahuluan pengertian cinta dalam Islam, ya. Belum ada materi pengertian cinta menurut Islam, ya. Bukan menurut tadi apa pengertiannya itu yang materi.
Nah, pengertian cinta dalam Islam. Ini cinta lagi ya. Kita akan membahas tentang cinta. Cinta kepada Allah adalah cinta yang paling utama. Ya, jadi tidak boleh kita tersaingi dengan cinta kepada sesama. Boleh cinta kepada sesama, tapi jangan berlebihan. Ya, boleh cinta kepada sesama, yang juga ya mengagumi ciptaan Tuhan, mengagumi ciptaan Allah. Tapi kita harus benar-benar cinta itu kepada Allah. Sebabnya cinta kepada Allah itu adalah cinta yang hakiki, ya, di dalam kehidupan orang, di dalam kehidupan orang Muslim. Itu bisa cinta kepada manusia, pada pacar, pada apa dan sebagainya. Itu sedikit baca menurut pacar, ya. Tapi cuma mengecewakan nanti. Akhirnya tidak mau sekolah karena kecewa, ya. Dia cintanya kita kepada Allah, ya. Jangan dulu berlebihan kepada lawan jenis kita, pada pacar kita, ya. Berikutnya, cinta kepada Allah meliputi rasa takut. Nah, di sini ada meliputi rasa takut, ya. Bukannya kita takut sama harus menghindari harimau, macan, kita takut itu berbeda dengan cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah itu bukan menghindari, bukan menjauhi, tapi semakin dekat, gitu ya. Jadi cinta kepada Allah itu semakin dekat, bukan seperti kita takut kepada macan, takut kepada singa. Kalau takut kepada singa, berarti kita harus menghindar, menjauhi, jangan mendekati. Karena kalau mendekati, dicengkram nanti, dibunuh, ya. Beda dengan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu bukan menjauhi, takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu bukan mendekati, bukan menjauhi, tapi harus mendekati. Tuh, orang beriman itu ketika cinta kepada Allah, pasti semakin dekat, semakin banyak mengingat kepada Allah. Ya, itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada haub itu apa? Haub itu adalah harapan. Harapan apa? Kita berharap doa kita dikabulkan oleh Allah. Terus berharap lagi dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Terus tawakal itu adalah ketergantungan sepenuhnya pada Allah. Tadi dikatakan tidak boleh kita ketergantungan kepada barang, ya, selain dari Allah. Ada ciri apa? Mencintai Allah. Nah, yang pertama apa? Taat kepada perintah Allah, kepada perintahnya, ya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kedua, menjauhi larangannya, ya. Terus berikutnya berdoa dan berzikir kepadanya dengan penuh penghambaan, ya. Ya, berikutnya sini ada haub raja. Jadi makna haub. Haub adalah rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang berikutnya, haub bukan takut yang menjauhkan dari Allah. Berikutnya, raja itu adalah harapan. Yang berikutnya, harapan ini memberikan kekuatan spiritual. Tahu spiritual, ya. Berikutnya, hubungan antara haub dan raja. Yang pertama, terus yang keduanya mendorong seorang untuk menjauhi dosa. Makna tawakal. Terus berikutnya, hubungan antara mencintai Allah, haub, raja, dan tawakal. Tadi sudah kita bahas hubungan antara haub dan raja, ya. Kalau sekarang ketiganya, ya. Dari kelompok kemarin sudah dibentuk kelompoknya, ya. Terus kalian hak memilih temanya mau raja atau mau hakikat mencintai Allah, terus mau haub dan sebagainya. Ini kan sudah dijelaskan, ya. Nah, setelah itu nanti kalian presentasi kelompok yang sudah disampaikan di Google Classroom, ya. Coba dibuka. Terus ini ada tulisan untuk setiap kelompok. Ini ada 3 kelompok, ya. Untuk setiap kelompok nanti untuk presentasi dikumpulkan, ya.
Share KPD-nya yang ada di tadi di share. Yang tadi di share. Kalian ikuti instruksi yang ada dalam pembahasan tadi ya. Ini kelompok ini. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Itu kelompok 4 sana ya. Kelompok 5 sana. Dan sebagainya. Oke. Silakan kalian buat tugasnya. Coba dibuka tugas yang ada di Google Form. Silakan dibuka. Kerjakan dalam kertas 1 lembar, nanti kalian presentasi di depan per kelompok. Oke. Tawakal, oke. Silakan lanjut. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Jelaskan bagaimana seorang muslim dapat Silakan kelompok berikut. Ya, ini kelompok berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian khauf atau rasa takut. Jelaskan pengertian khauf, takut, dan raja atau harap dalam pandangan Islam. Khauf adalah rasa takut terhadap azab dan hukuman Allah. Sudah? Ya, sudah bagus ya. Presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lainnya? Tidak? Sudah cukup paham? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadik ya, dari kelompok 3. Ingin menjelaskan tentang apa perbedaan antara khauf dan raja. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, itu dari setiap kelompok sudah melakukan presentasi. Silakan kembali ke tempatnya. Ya. Tempat ini. Ada kesimpulan. Jadi kalian tahu kemana. Yang pertama adalah mencegah Allah, landasan utama dalam kehidupan seorang muslim. Yang berikutnya khauf dan raja adalah dua perasaan yang saling melengkapi. Nah, cinta khauf dan raja juga sama seperti itu. Satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Terus berikutnya adalah tawakal. Tawakal itu adalah mengajarkan kita untuk selalu berusaha dan berserah diri kepada Allah. Sudah tahu tadi apa khauf? Rasa takut tuh. Terus raja harapan kita. Terus tawakal berserah diri. Nanti kita akan belajar menerapkan tentang hakikat mencintai Allah, raja, khauf dan tawakal di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ini terima kasih kalian sudah menyimak materi, sudah mempelajari materi, tadi sudah berdiskusi, sudah berpresentasi juga. Presentasi kalian lumayan bagus banget ya. Presentasinya luar biasa. Kalian pintar-pintar setelah memahami pelajaran materi yang dibahas hari ini. Ya. Sebelumnya ada pertanyaan? Sudah paham? Berarti sudah minggu depan kita bertemu lagi insyaallah. Kalian dengar. Oke. Ini buat tomat buat putih. Tamat tadi. Nah ini ya. Pengen pulang?
pengen, kalau seandainya pengen pulang silakan kalian berdoa diri lalu berdoa sebelum pulang. Silakan berdoa, berdoa sebelum pulang. Siap, gerak. Sebelum